Balik lagi bersama QT Capital. Seperti biasa akan membahas ulasan market. Eh, Langsung aja ke chart komposit, bisa kita lihat dia breakdown ke bawah 6735, kayaknya sedikit mengkhawatirkan walaupun ini di sini ada gap kecil yaitu di sekitaran 6690-an. Tapi ngelihat dari formasi candle ataupun dari MACD dan skor histogram yang kita punya, yaitu belum ada tanda-tanda akan rebound. Jadi strateginya dalam waktu dekat kemungkinan ya mulai mengatur resikonya. Jadi risk manajemennya harus ditekankan lagi dalam waktu dekat. Kalau misalnya ada yang harus cut loss ya cut loss, ada yang eh, apa ya udah profit ya, kalau misalnya emang harus kabur ya kabur dulu, direalisasikan dulu profitnya dan lain sebagainya. eh News di minggu ini nggak ada yang begitu penting dari sisi Indonesia, tapi dari sisi global ya kemarin ada CPI yang bisa dibilang menurun tipis, ya nggak begitu berpengaruh sih hasil CPI atau inflation rate-nya. Kalaupun ini kita balik lagi ya ke chart, kalaupun emang dia terus turun, kemungkinan kemungkinan dia mempunyai support berikutnya di sekitaran area 6600 di garis yang ini. Jadi ya seperti pembahasan tadi, yang penting atur manajemen resikonya supaya nggak terlalu tergerus sama eh, koreksinya si IHSG kalaupun emang koreksi. Oke, kita langsung ke pembahasan saham yang udah terdetek dengan sistem ranking kita. Yang pertama itu ASA. ASA udah 2 minggu apa 3 minggu kita bahas. Kita beli dari sekitaran 900. Dia terus rally, take profit di sekitaran 1025 udah tercapai. Kemungkinan take profit kedua sudah mulai dekat, yaitu di sekitaran 1200. Jadi kalau misalnya yang beli dari sekitaran 900 dan harga udah mencapai 1200, ya direalisasikan dulu aja profitnya. Itu dulu secara keseluruhan, ya masih uptrend aja. Untuk Bismillah, kita udah plotting harga dari jauh-jauh hari, yaitu di sekitaran 1100 yang merupakan area resisten yang penting. Sudah beberapa minggu, udah 2 minggu mungkin, udah si harga berhasil break ke atas 1100 dan stabil di atas level tersebut. Secara keseluruhan ya masih uptrend, walaupun kemarin candle yang ini itu bisa dibilang reversal candle, itu bearish rame. Kalau misalnya kita zoom in ke time frame lebih kecil, ke intraday khususnya, yaitu di hourly, kita bisa lihat di sini ada konfirmasi bearish divergence dari si MACD hourly, dan dia juga ada pola price action yang cukup mengkhawatirkan kalau emang dia berhasil break ke bawah neckline 1100 tersebut yang kita udah plotting dari jauh-jauh hari. Jadi yang punya barang Wismilak ini bisa setting trailing profit di 1100. Dalam arti kata, kalau misalnya harga berhasil break low 1100, ya kabur aja, take profit. Lanjut, setelah itu NISP, kemungkinan resisten berikutnya masih, ruang upside-nya masih lumayan besar, yaitu di sekitaran 1150. Jadi yang punya barang dari ya 800, 850, 780 atau sekian-sekiannya ya masih boleh di hold karena masih uptrend. Volume hari ini hijau besar, terusnya skor histogram dari sistem kita juga masih oke. Bisa dibilang ini ada 33 good, itu artinya 33 indikator yang bilang oke, cuman satu yang bilang bad atau jelek. Jadi ya di hold aja dulu, kecuali emang
uh, histogramnya itu kembali merah seperti ini ya, kita udah mulai wanti-wanti begitu. Setelah NISP ada LPKR. LPKR lumayan menarik, dia beberapa waktu yang lalu break ke atas 100, yaitu breakout point yang kita udah call di premium room kita. Jadi semenjak dia break ke atas 100 itu merupakan signal beli dengan cut loss di 93. Sudah 2 hari dia pullback ke area 100 kembali, yaitu sebenarnya kesempatan untuk beli dengan cut loss 93. Scalping target ada di 108, swing targetnya ada di 125. Semoga lancar ke target 125 nya. Setelah LPKR ada Arto. Arto sudah mendekati area resisten 2600. Jadi kalau misalnya ada reversal candle daily khususnya, ya mungkin bisa dipertimbangkan untuk take profit. Itu dulu sih untuk si Arto. Terus ada Goto. Goto berada di area resisten 119-120. Kalau nggak salah ada sentimen dari MSCI, si Goto ini masuk kalau nggak salah. Kalau ya melihat dari chart, dia sedang berada di area 120 resisten. Kalaupun emang ada pullback, at least dia mempunyai area support terdekat di sekitaran 103. 103 kita lihat apakah ada reversal, tanda-tanda reversal sebelum dia akhirnya break high ke atas 120. Jadi ya PR-nya masih banyak untuk GoTo, sampai bisa dibilang udah good to go untuk beli. Jadi ya dimasukin ke watchlist aja dulu, walaupun ada sentimen si MSCI itu. SMRA kalau nggak salah kita udah ngebahas buy on breaks 580-an, itu udah beberapa minggu yang lalu. Jadi sekarang dia udah approaching resisten berikutnya atau target berikutnya di sekitaran 700. Secara keseluruhan masih uptrend, gak ada yang mesti diupdate lagi. Jadi yang punya barang ya rada di bawah, ya di hold aja dulu. Untuk trailing profitnya ya nggak perlu harus diubah-ubah, jadi masih ada di 565. Setelah itu MAPI kita lewatin, nggak ada yang mesti dibahas hari ini. Bisa dibilang gravestone doji candlenya berada di area resisten, mungkin masih berada di area resisten 1680. Ke hourly chart nggak ada, ya cuma dead cross, tapi dead crossnya ini masih di atas 0, masih bisa dibilang uptrend sih. Ya buat kita pribadi dari sisi QT sih kita masih avoid ini barang, jadi dilewatin aja dulu. Mapa kita lewatin. Auto ini udah 3 minggu apa sebulan kita udah ngebahas dia break ke atas 1785, seharusnya udah oke dibeli pada tanggal 18 April kemarin. Terusnya kita tunggu dia pullback ke area breakout point 1785, dimana kita bom beli saham auto ini. Dan ya dalam beberapa hari belakangan ya dia rally-nya cukup sukses. Kemungkinan target berikutnya ada di 2350, cut loss kita masih ada di 1705, belum ada perubahan trailing profit. Jadi di hold aja dulu intinya. ISAT, pembahasan saham ini udah sama seperti auto, nggak ada yang berubah. Dia breakout ke atas 7250, seharusnya good to go untuk beli. Take profit kita di sekitar 8.000 sudah tercapai. Secara keseluruhan ya masih uptrend aja. Untuk tambah barang kita masih menunggu price action lebih lanjut. Setelah itu ada BSDE, kita nggak pernah ngebahas saham ini kalau nggak salah di video-video sebelumnya. Tapi dia sudah mencapai target kita, yaitu di sekitaran 1200. Secara keseluruhan masih uptrend, kemungkinan ada pullback melihat dari volume hari ini dan kemarin. Udah 2 hari merah, mungkin ya kita pullback. Jadi gini loh roadmapnya, jadi dia pullback sebelum ya mungkin lanjut gitu loh. Jadi kita nunggu di sini, di pullbacknya ini ada
price action yang enak ya untuk kita tambah barang atau update trailing profit. Setelah itu BNGA dia break high 1390 secara keseluruhan masih uptrend pastinya. Kita ke monthly chart, kemungkinan ada resisten berikutnya di sekitaran 1500-an, yaitu yang merupakan high dari bulan Februari tahun 2018 kemarin. Ya, semoga masih lancar ke area resisten yang tadi kita sudah mention. Setelah itu ada Petro hari ini break ke atas 5075, sepertinya signal beli dengan cut loss ada di 4360. Untuk target berikutnya yang paling dekat ya ini kan di sekitaran 5775. Kalaupun emang dia break high ya kita tinggal pakai extension, bukannya Fibo expansion ya, beda. Jadi target berikutnya itu kalau misalnya emang dia break high ada di 6200. Setelah itu kalau 6200 masih tertembus juga ada di 6780. Walaupun emang 6780 tertembus juga ada di 8400. Ya tapi yang gak usah muluk-muluk lah, kita ngejar 6200 saja dulu. Jadi intinya untuk minggu besok Petro ini bisa langsung dibeli ataupun nunggu pullback sedikit ke 5075. Penting ini garis merahnya tidak tertembus. Setelah itu CTRA ya masih uptrend, dia break ke atas 1035 pada tanggal 8 kemarin, itu signal beli. Kita tinggal menunggu pullback bagi yang belum punya barang ke area tersebut. Sebelum ya kita mengharapkan kan dia rebound setelah dia retest 1035 neckline. Melihat dari hourly chart nggak ada formasi chart yang begitu berarti. Ini juga bukan pennant bisa dibilang. Kebanyakan orang suka trading trading price action ini, tapi ya biarin aja. Yang penting kita masih menunggu untuk beli buy on weakness di sekitaran 1035 1040 lah area kita seharusnya membeli. GGRM gak ada perubahan, masih boleh di hold selama 23800 tidak tertembus, jadi masih jauh cut lossnya. Intinya masih bisa dibilang aman. Semoga pullbacknya ini segera berakhir dan lanjut break high. Intinya masih boleh di hold. ABMM gak ada perubahan, cut lossnya masih ada di 3100, jadi masih boleh di hold bagi yang punya barang. Yang belum punya barang ya bisa ngantri di 3350 ya, mana tahu dia masih melemah sebelum akhirnya dia ke area take profit berikutnya, yaitu di sekitaran 4000. Setelah itu ada Asri kayaknya kita lewatin, kemungkinan dia breakout pointnya ada di 188. Kita zoom out daily chart, walaupun chart ini kurang yakin sih. Ya lewatin aja lah intinya. MYOR dia break high 2800-an, 2800-an. Kemungkinan dia punya resisten berikutnya di sekitaran 2940. Weekly chart minggu ini volumenya cukup besar, terusnya skor histogramnya yang gak usah terlalu dihiraukan, udah pasti hijau, bagus. MACD nya udah hampir pengen golden cross di atas level 0 ini ya, semoga dia bisa ke area resisten selanjutnya, yaitu di sekitaran 2940. Bird masih boleh di hold selama 1750 tidak tertembus. Untuk target paling dekatnya ini yang benar-benar konservatif, bukan konservatif ya, enggak muluk-muluk lah targetnya, yaitu di sekitaran 1950-an. Semoga bisa tercapai. Kalaupun emang 1950 tertembus, kita tinggal pakai extension VIPs dengan target berikutnya ada di 2030 dan 2150. Di bawahnya ranking in Petro MYOR kita udah bahas. Ini ada saham yang
CVN keluar dari ranking ini 20 besar, tapi nggak masalah, secara keseluruhan ya masih boleh di hold. Kita masih mengharapkan CVN ini mampu ke area resisten berikutnya, target berikutnya yaitu di sekitaran 450-an. Setelah itu ada best. Jadi gini, ini kan beberapa minggu yang lalu kita menunggu buy on weakness di sekitaran 138. Ternyata beberapa waktu yang lalu dia malah break high 155. Jadi break high 155 tersebut yaitu merupakan signal beli kita selanjutnya. Jadi walaupun dia ranking out, kayaknya masih bolehlah dicoba untuk beli. Dengan cut loss ada di 145, target berikutnya ada di 175. Jadi rangkuman minggu ini yang bisa langsung dibeli itu pertama ada Karawaci, Lipo Karawaci, cut loss ada di 93, target berikutnya ada di 125. Setelah itu ada Semerano sama Pi lewat, Auto udah jalan, Isat BSD udah lunas, BNG lewat, Petro boleh langsung dibeli ataupun nunggu pullback sedikit di area 5000 sampai 5075 dengan cut loss 4360. Setelah itu CTRA kita lewatin, GGR masih hold, ABMM hold, Arset lewat,